Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Nurmei, NPM 6020222024, kelas 3A Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan hukum e-commerce, keamanan, dan cyber law. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online. Akan tetapi, ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan telah memulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. 2. Pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata di Indonesia. 3. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Selanjutnya, hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam membuat peraturan e-commerce, yaitu 1. Uncentral Model Law of Electronic Commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, baik yang menganut sistem continental atau sistem Anglo-Saxon. 2. Singapore Electronic Transaction SCT. Terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu 1. Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis. 2. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen. 3. Penjualan atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik tertulis. 4. Suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti pengadilan. 5. Jika data elektronik telah diterima oleh pihak-pihak yang berkesempatan, maka mereka harus bertindak sebagai kesepakatan yang dapat pada data tersebut. 3. EU Directs on Electronic Commerce. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu 1. Setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperoleh kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. 2. Para negara anggota dapat pula membuat pengecualian. Terdapat ketentuan dalam hal 1. Kontrak untuk membuat atau pengalihan hak atas real estate. 2. Kontrak yang diatur dalam hukum keluarga. 3. Kontrak menjaminan. Berikutnya, cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Jenis kejahatan cyber, aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Berikutnya, jenis kejahatan cyber. 1. Joy computing adalah pemakai komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. 2. Hacking adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat sesuatu terminal. 3. The Trojan Horse, manipulasi atau data program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada suatu program, menghapus, menambah, menjadikan tidak keterjangkauan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 4. Data leakage adalah penyangkutan bocoran data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. 5. Deadling, yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input atau output data. 6. To trusted data communication
Data deadling yaitu menyia-nyiakan data komputer. 7. Software privasi yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki. Berikutnya, aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Dalam kaitan dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang bisa digunakan yaitu 1. Asas subjektif territoriality, asas yang menentukan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dengan menyelesaikan tindakan pidananya dilakukan di negara lain. 2. Asas objektif territoriality, asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. 3. Asas nationality, asas yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. 4. Asas prospective principle, asas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. 5. Asas universality. 6. Asas protective principle, asas yang menyatakan berlakunya hukum berdasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayah yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Itulah penjelasan hukum e-commerce, keamanan, dan cyberlaw. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.